Tuhan datang dalam daging untuk selamatkan manusia. Oleh kasih-Nya Dia lakukan karyanya, landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang, manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa setia mengikuti Sapaan Teduh di Klasis Jakarta Kalimantan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa yang sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat kami, dan juga memberikan kami anugerah hari yang baru di hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelum itu kami rindu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Bapa bagi kami semua karena kami sudah siap mendengarkannya. Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang damai sejahtera, dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Tidak lagi bersama-sama ada dalam dunia dan melakukan kegiatan pelayanan. Pada waktu itu, dalam hati murid-murid Yesus tahu ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan, dan itu semuanya menghilangkan damai. Tidak ada kesejahteraan ketika hati dipenuhi oleh kekhawatiran. Maka jika dalam ayat 1 pasal yang ke-14 ini Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, maka di ayat 27 ini jawabannya adalah karena damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini yang membuat para murid-murid dan juga pembaca Injil Yohanes sampai saat ini boleh merasakan bahwa damai sejahtera adalah obat, adalah penawar bagi kegelisahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kegelisahan itu lahir dari ketidaktahuan. Masa depan, jangankan 1 hari atau 1 tahun ke depan, 1 menit ke depan pun kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan orang-orang karena ketidaktahuan dan karena misteri itu banyak yang merasa gelisah, khawatir, penuh dengan ketakutan. Tetapi dalam hal ini kita diingatkan kita tetap tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di kemudian hari di masa depan, tetapi jangan kegelisahan yang menyelimuti hati kita, tapi biarlah damai sejahtera Allah yang menyelimuti hati kita, memenuhi pikiran dan juga hati kita. Di sini dikatakan bahwa yang diberikan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan dunia ini. Sebab dunia ini juga menawarkan damai sejahtera yang seolah-olah padahal semua itu hanya kesenangan semu. Ya, banyak orang yang ketika punya pergumulan, ketika punya kegelisahan, menenangkan dirinya dengan obat-obatan, dengan kehiburan malam. Padahal semua itu adalah pelampiasan untuk melupakan masalah, tetapi menimbulkan masalah yang baru. Bahkan bisa jadi memperbesar masalah yang sudah ada. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan, damai sejahteraku, adalah dari Tuhan sendiri yang benar-benar, yang original, supaya janganlah murid-muridnya gelisah.
Jangan gentar dalam menjalani hidup. Artinya di sini harus ada kejujuran bahwa menjalani hidup tidak mudah. Menjalani hidup di masa lampau, di masa Injil Yohanes dituliskan, dan di masa sekarang bagi orang-orang percaya tetap tidak mudah. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk berpura-pura tidak ada penderitaan, berpura-pura tidak ada pergumulan. Tapi yang diminta adalah sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada pergumulan, jangan sampai menghilangkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu ternyata bukan karena dicari tapi diberi. Bukan karena diminta tetapi ditinggalkan. Karena itu benarlah bahwa hanya dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kedamaian yang sejati. Sekalipun di tempat tinggal kita bisa menyewa banyak sekali security. Jika kegelisahan tetap ada di hati kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Kita juga bisa membeli tempat tidur yang paling mahal, tetapi kita tidak bisa membeli tidur nyenyak ketika tidak ada damai itu dalam pikiran kita. Kegelisahan dalam hati, obatnya adalah damai sejahtera. Rasa aman juga tidak bisa kita beli, tetapi Tuhan bisa memberikan damai sejahtera itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, meski tetap ada pergumulan, kita tetap akui itu ada. Tetapi mari kita hadapi dengan tenang. Karena apa? Karena kita punya damai. Orang yang punya damai sejahtera dalam hatinya, itu adalah orang yang kuat dan mampu menghadapi apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang damai, kita tidak bisa melupakan juga sisi bahwa perdamaian artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan, dan semuanya bersatu. Itu juga yang Tuhan beri dan Tuhan tinggalkan pada murid-muridnya, kepada anak-anaknya yang terus harus kita lakukan, kita pegang sampai saat ini. Maka mari renungan hari ini juga mengingatkan bagi kita untuk memperbesar upaya hidup dalam damai. Bukan memperbesar masalah, tetapi memperbesar bagaimana caranya berdamai. Jangan memperbesar ketersinggungan dan sakit hati kita, tetapi memperbesar bagaimana supaya kita bersama-sama bisa menemukan jalan untuk berdamai, melepaskan pengampunan, dan juga menerima perbedaan, kekurangan, kelebihan teman dan diri kita sendiri. Hidup damai dalam Kristus adalah pilihan, dan jadikanlah itu pilihan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Allah yang adalah sumber damai, Kristus yang adalah Raja Damai, sudah masuk ke dalam dunia yang rusak ini untuk memperbaikinya, memperbaharuinya dengan damai yang ditawarkan. Maka kita, anak-anaknya, kita pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya juga haruslah menjadi juru damai di sekeliling kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Dan seterusnya dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh kami pakaikan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Hari ini Tuhan kami mau bersatu hati, berdoa bagi gereja Tuhan, GBKP Nunggun Pontianak, Pos PI Sintang, Sekadau, dan juga Singkawang. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini, supaya dalam iman boleh senantiasa bertumbuh, diberkati dalam pelayanan, saling bersatu hati, hidup dalam damai. Hamba Tuhan, Pendeta Ginting, dan juga semua pertua dan diaken, dan semua yang melayani, vikaris, dan detaster yang sedang melayani di tempat ini, semua Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memampukan, Tuhan menolong, dan dapat senantiasa menjalankan pelayanan ini dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Dan melalui pelayanan di GBKP Pontianak, Pos PI Sintang, Sekadau, dan juga Singkawang, nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan, kami memulai kegiatan kami pada hari ini dengan berserah kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang memberkati kami dalam setiap langkah kami, dalam pekerjaan dan usaha kami, dalam studi kami. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.